Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dery sebagai dosen pengampu mata kuliah Ilmu Dasar Keperawatan dan teman-teman kelas Keperawatan 1D yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini, saya Rizky Nurul Fadila sebagai moderator yang akan memandu kegiatan diskusi. Tujuan diskusi ini yaitu untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Ilmu Dasar Keperawatan, selain itu juga untuk menambah pengetahuan untuk kita semua. Topik yang akan dibicarakan yaitu mengenai sistem integumen dan sistem perkemihan. Latar belakang dari sistem integumen dan sistem perkemihan. Sistem integumen yaitu sistem organ yang membedakan, memisahkan, melindungi, dan menginformasikan terhadap lingkungan sekitarnya. Sedangkan sistem perkemihan yaitu sistem organ yang memproduksi, menyimpan, dan mengalirkan urin. Sebelum diskusi dimulai, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 9 yang akan menyampaikan materi, yaitu ke-1 Yudia, ke-2 Vanessa, ke-3 Alvina, ke-4 Rika, ke-5 Fitria, ke-6 Andre, ke-7 Sally, dan ke-8 Shantika. Selanjutnya adalah penyajian materi. Kepada kelompok penyaji, saya persilahkan. Sistem integumen adalah sistem organ yang membedakan, memisahkan, melindungi, dan menginformasikan terhadap lingkungan sekitarnya. Sistem ini seringkali merupakan bagian sistem organ yang terbesar yang mencakup kulit, rambut, kuku, kelenjar keringat, dan produknya, keringat atau lendir. Selanjutnya yaitu kulit. Kulit merupakan organ tubuh yang terletak paling luar dan membatasinya dari lingkungan hidup manusia. Kulit juga merupakan organ yang esensial dan vital, serta merupakan cermin kesehatan dan kehidupan. Kulit tersusun atas 3 lapisan. Yang pertama, lapisan epidermis atau kutikel, terdiri dari stratum corneum atau lapisan tanduk, stratum lucidum, stratum granuosum atau lapisan keratohilatin, stratum spinosum atau stratum malpighi atau fecal cell layer, dan yang terakhir stratum basale. Saya menjelaskan 3 lapisan utama yang menyusun kulit. Yang pertama itu adalah lapisan epidermis atau kutikel. Lapisan epidermis ini terdiri dari 5 stratum. Yang pertama adalah stratum corneum atau lapisan tanduk. Lapisan tanduk ini adalah lapisan yang paling atas, lapisan yang paling luar, tidak berinti, dan lapisan sel keratinnya ada 15-30. Terdiri dari beberapa lapis sel-sel gepeng yang mati. Protoplasmanya berubah menjadi keratin atau zat tanduk. Yang kedua adalah stratum lucidum. Stratum lucidum ini adalah lapisan sel yang terang dan hanya terletak di lapisan kulit yang tebal. Dia itu biasanya terletak di telapak tangan atau di telapak kaki. Letaknya di bawah lapisan corneum. Lapisan sel ini gepeng dan tidak berinti. Protoplasmanya berubah menjadi protein atau elergin. Yang ketiga ada stratum granulosum atau lapisan keratohyalin. Lapisan ini terdiri dari 2-3 sel gepeng. Lapisannya lapisan bulir padi. Sitoplasmanya berbutir kasar dan berinti. Terlihat jelas di telapak tangan dan di telapak kaki, sama seperti yang sebelumnya yaitu stratum lucidum. Yang keempat itu adalah stratum spinosum atau malpighi. Terdiri dari 5-8 lapisan. Lapisan paling tebal ukuran 0,2 mm. Bentuk sel poligonal yang besarnya berbeda-beda karena adanya proses mitosis. Terdapat sel Langerhans. Lapisan ini memproduksi keratin. Keratin adalah protein yang tidak larut air, menjaga kelembaban kulit. Dan yang kelima adalah stratum basal. Stratum basal ini adalah sel-sel basal mengadakan mitosis dan berfungsi reproduktif. Lapisan epidermis yang paling dalam berkontak dengan dermis, terdiri atas sel-sel berbentuk kubus atau kolumnar, terdiri dari sel pembentuk melanin yang mengandung pigmen. 3. Lapisan subkutis atau hipodermis merupakan kelanjutan dermis, terdiri atas jaringan ikat longgar berisi sel-sel lemak di dalamnya. Lapisan sel-sel lemak disebut dengan panniculus adiposa yang berfungsi sebagai cadangan makanan. Dalam lapisan ini terdapat ujung-ujung saraf peti, pembuluh darah, dan getah bening. Tebal tipisnya jaringan lemak tidak sama.
tergantung pada lokalisasinya. Di abdomen dapat mencapai ketebalan 3 cm. Kelopak mata dan penis sangat sedikit dan fungsinya sebagai isolator panas bagi tubuh. Kelenjar pada kulit terdiri dari kelenjar keringat dan kelenjar sebasea atau kelenjar minyak. Kelenjar keringat terbagi atas 1 kelenjar ekrin, 2 kelenjar apokrin. Kelenjar sebasea atau kelenjar minyak terdapat di seluruh permukaan kulit kecuali di telapak tangan dan kaki. Terletak di samping akar rambut, bermuara pada folikel rambut, fungsi memberi lapisan lemak, bakteriostaltik, menahan evaporasi, masa remaja rambut. Berupa benang keratin elastik yang berkembang di epidermis tersebar di seluruh tubuh kecuali telapak kaki dan telapak tangan. Struktur terdiri dari medula, korteks, dan kutikula. Terdiri dari akar rambut dan batang, menutupi hampir seluruh permukaan tubuh, diproduksi oleh seluruh folikel rambut. Rambut merupakan benang keratin elastis yang berkembang di epidermis dan tersebar di seluruh tubuh kecuali di telapak tangan dan kaki. Fungsi dari rambut yaitu untuk melindungi kulit kepala dari sengatan matahari dan hawa dingin. Kuku merupakan lempengan yang membentuk pelindung dorsal, jaringan terakhir, dan ujung kuku. Fungsi utama yaitu untuk melindungi ujung jari yang lembut dan yang penuh urat saraf, serta mempertinggi daya sentuh. Nah, untuk pembahasan selanjutnya, kita akan membahas mengenai sistem perkemihan. Apa sih yang dimaksud dengan sistem perkemihan? Sistem perkemihan ini merupakan sistem organ yang memproduksi, menyimpan, dan mengalirkan urin, atau bisa disebut juga sebagai proses pembentukan urin. Pada manusia, sistem perkemihan ini terdiri dari 2 ginjal, 2 ureter, 1 kandung kemih, 2 otot sphincter, dan uretra. Nah, ini dia yang disebut dengan sistem perkemihan atau organ-organ dalam sistem perkemihan. Ini ada ginjal, 2 ginjal, 2 ureter, 1 kandung kemih, dan uretra. Yang pertama, kita akan membahas ginjal. Ginjal manusia ini terdiri dari sepasang, kanan dan kiri. Ginjal kanan lebih rendah dibandingkan ginjal kiri. Ginjal manusia ini berwarna merah kecoklatan. Parenkim ginjal manusia terdiri dari 2, yaitu korteks dan medula. Apa sih yang dimaksud dengan parenkim ginjal? Parenkim ginjal itu yaitu merupakan jaringan ginjal. Nah, untuk selanjutnya komponen ginjal. Komponen ginjal manusia juga terdiri dari 2 bagian, yaitu glomerulus dan tubulus. Adapun fungsi dari ginjal sendiri, yaitu untuk pengaturan keseimbangan asam basa, pengaturan keseimbangan air, pengaturan tekanan darah, pengaturan konsentrasi ion-ion penting, pengaturan produksi sel darah merah, mengeluarkan zat sisa organik atau sampah. Selanjutnya ada ureter. Ureter terdiri dari 2 pipa yang masing-masing menyambung dari ginjal ke kandung kemih. Lapisan dinding ureter ada 2, ada lapisan luar dan lapisan tengah. Lapisan luar ini bisa disebut juga sebagai jaringan ikat atau fibrosa, sedangkan lapisan tengah bisa disebut juga dengan otot polos. Lapisan dinding ureter terjadi gerakan peristaltik selama 5 menit sekali yang mendorong urin melalui ureter. Vesika urinaria adalah sebuah kantong dengan otot mulus yang berfungsi sebagai penampung air seni yang dapat berubah-ubah jumlahnya karena kandung kemih dapat mengembang dan mengempis. Proses miksi. Yang pertama, distensi kandung kemih kurang lebih 250 cc, rapat kontraksi dinding kandung kemih, relaksasi sphincter internus, relaksasi sphincter externus, pengosongan kandung kemih. Yang kedua, kontraksi kandung kemih dan relaksasi sphincter dihantarkan melalui serabut saraf simpatis. Yang ketiga, persarapan vesika urinaria diatur torakolumbal dan kranial dari sistem saraf otonom. Uretra merupakan saluran sempit yang berpangkal pada kandung kemih, berfungsi menyalurkan air kemih keluar dalam anatomi uretra. Adalah saluran yang menghubungkan kandung kemih ke lingkungan luar tubuh. Uretra berfungsi sebagai saluran pembuang baik pada sistem kemih atau ekresi dan sistem seksual. Pada pria berfungsi juga dalam sistem reproduksi sebagai saluran pengeluaran air mani.
Uretra pada wanita. Uretra pada wanita memiliki panjang sekitar 2,5 sampai 4 cm dan terletak di antara klitoris dan pembukaan vagina. Uretra pada pria memiliki uretra yang lebih panjang dari wanita. Artinya wanita lebih berisiko terkena infeksi kantung kemih atau sistitis dan infeksi saluran kemih. Uretra pada pria. Pada pria, panjang uretra sekitar 20 cm dan berakhir pada akhir penis. Uretra pada pria dibagi menjadi 4 bagian dinamakan sesuai dengan letaknya. Yang pertama, pars praprostika terletak sebelum kelenjar prostat. Yang kedua, pars prostatica terletak di prostat. Terdapat pembukaan kecil di mana terletak muara vas deferens. Yang ketiga, vas membranosa sekitar 1,5 cm dan di lateral terdapat kelenjar bulboretalis. Yang keempat, pars sponghiosa atau cavernosa sekitar 15 cm dan melintas di korpus spongium penis. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembentukan urin. Yang pertama ada filtrasi atau penyaringan. Proses pembentukan urin yang pertama adalah filtrasi atau penyaringan. Setiap ginjal memiliki sekitar 1 juta nefron yang merupakan tempat pembentukan urin. Pada waktu tertentu, sekitar 20% dari darah akan melalui ginjal untuk disaring sehingga tubuh dapat menghilangkan zat-zat sisa metabolisme dan menjaga keseimbangan cairan pH darah dan kadar darah. Filtrasi terjadi di badan Malpighi yang terdiri dari glomerulus dan kapsul Bowman. Glomerulus menyaring air, garam, glukosa, asam amino, urea, dan limbah lainnya untuk melewati kapsul Bowman. Hasil filtrasi ini menghasilkan urin primer. Urin primer termasuk urea di dalamnya, yang dihasilkan dari amonia yang terkumpul ketika hati memproses asam amino dan disaring oleh glomerulus. Yang kedua ada reabsorpsi. Proses pembentukan urin kedua adalah reabsorpsi. Sekitar 43 galon cairan melewati proses filtrasi, tetapi sebagian besar diserap kembali sebelum dikeluarkan dari tubuh. Air, glukosa, asam amino, natrium, dan nutrisi lainnya diserap kembali ke aliran darah di kapiler yang mengelilingi tubulus. Air bergerak melalui proses osmosis, yaitu penggerakan air dari daerah konsentrasi tinggi ke konsentrasi yang lebih rendah. Hasil pada proses pembentukan urin ini adalah urin sekunder. 3. Sekresi atau augmentasi. Proses pembentukan urin selanjutnya adalah sekresi. Sekresi adalah tahap terakhir dalam pembentukan urin, yaitu ketika urin akhirnya dibuang, beberapa zat mengalir langsung dari darah ke sekitar tubulus distal dan tubulus pengumpul ke tubulus tersebut. Sekresi alias pembuangan ion hidrogen melalui proses ini adalah bagian dari mekanisme tubuh untuk menjaga pH yang tepat atau keseimbangan asam dan basa tubuh. Ion kalium, ion kalsium, dan amonia juga dibuang pada tahap ini, seperti beberapa obat. Ini supaya komposisi kimia darah tetap seimbang dan normal. Urin yang dibuat oleh proses ini kemudian mengalir ke bagian tengah ginjal yang disebut pelvis ginjal, kemudian terus mengalir ke ureter dan kemudian tersimpan di kandung kemih, dan kandung kemih. Urin selanjutnya mengalir ke uretra dan akan dibuang keluar saat buang air kecil. Baik, di sini saya akan menyampaikan kesimpulan dari semua materi yang telah rekan-rekan saya sampaikan. Jadi, sistem integumen adalah sistem organ yang membedakan, memisahkan, melindungi, dan menginformasikan terhadap lingkungan sekitarnya. Sistem integumen pada manusia terdiri dari kulit, rambut, dan kuku. Anatomi sistem integumen pada kulit tersusun atas 3 lapisan, yaitu epidermis, dermis, dan hipodermis. Lalu, sistem urinari adalah sistem organ yang memproduksi, menyimpan, dan mengalirkan urin. Anatomi sistem perkemihan, yaitu ginjal, ureter, kandung kemih, dan uretra. Sekian dari kelompok kami. Bila ada kesalahan, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.